Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali bertemu dengan Bu Fatimah di pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad. Simak video berikut dengan baik ya. Kalian pasti masih mengingat apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Nama-nama ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nama-nama ini memiliki arti kemuliaan, keagungan, keluhuran yang hanya dimiliki oleh Allah, Tuhan kita semua. Di antara banyaknya nama Asmaul Husna, hanya 3 yang akan kita pelajari. Di antaranya Al-Wahid yang artinya yang Maha Esa, Al-Ahad yang juga memiliki arti yang Maha Esa, dan As-Somad yang memiliki arti tempat bergantung semua makhluk. Asmaul Husna Al-Wahid secara bahasa adalah Maha Tunggal. Ini menggambarkan bahwa Allah tunggal atau esa. Apa yang dimaksud dengan Al-Wahid atau Maha Tunggal? Asal kata Al-Wahid yaitu wahada yang berarti satu. Nah, artinya Allah adalah yang Maha Esa, tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang seperti Dia, tidak ada sekutu dalam zat, sifat, perbuatan, perintah atau nama-namanya yang indah. Karena hanya Allah lah yang esa di dalam zatnya. Kata Al-Wahid diulang di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat ini bahwa Allah lah yang Maha Tunggal zatnya, tidak ada terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Tidak ada yang menyerupai atau menyamai, apalagi menyekutui zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada duanya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini dengan sepenuh hati akan keesaan Allah. Sekalipun kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu, seperti yang dilakukan dan diyakini oleh pemeluk agama lain selain Islam. Meyakini keesaan Allah dapat kita lakukan dengan cara pengabdian kepada Allah, yaitu menjalankan fitrah manusia dengan benar, melakukan amalan ataupun menghasilkan karya-karya yang terbaik. Seseorang yang berusaha untuk menciptakan karya terbaik merupakan perbuatan terpuji sehingga memperoleh pahala dari Allah, juga memperoleh sanjungan, bahkan penghargaan dari sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari ingin mengikuti fitrah ilahi, ingin menjadi orang nomor satu baik dalam belajar atau dalam pertandingan, juga dalam pekerjaan. Kadang kita merasa tidak nyaman bila ada yang menyaingi kemampuan diri kita. Ketika timbul rasa itu di dalam diri, sebaiknya segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena hanya Allah saja yang tidak tertandingi dalam segala hal, termasuk kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat
bermanfaat untuk orang lain. Jadi, kita boleh berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar menjadi yang terbaik. Namun, hal tersebut bukan untuk disombongkan atau ingin mendapat pujian, semata-mata demi kebaikan orang banyak. Dengan demikian, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Wahid adalah dengan mengarahkan segala daya dan upaya sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah yang Maha Esa, sebagai wujud manusia yang menghamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Al-Ahad, yang memiliki arti yang Maha Esa. Kata Al-Ahad dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 53 kali, tetapi hanya satulah yang menunjukkan nama Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keesaan Allah sangatlah murni dan tidak ada duanya. Adapun ayat yang menggunakan kata Al-Ahad terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. He is Allah, the one and only. Dialah Allah yang Maha Esa. Perbedaan kata Al-Wahid dan Al-Ahad. Kata Al-Wahid dapat ditambah bilangan selanjutnya menjadi 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kata Al-Ahad fungsinya sebagai sifat, bukan rentetan bilangan. Kata Ahad tidak dapat menerima penambahan. Meneladani nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, dimanapun dan kapanpun. Allah itu Esa. Keesaannya mutlak, sempurna, dan menyeluruh. Tidak ada yang menyamai ataupun menyerupainya, baik dalam zatnya, sifat, dan juga asma'nya. Karena itu, seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal ibadah maupun hal yang lainnya. Sekali-kali manusia berani menyekutukan Allah, sama saja manusia tersebut melakukan perbuatan syirik. Syirik termasuk perbuatan dosa yang amat sangat besar. Menyekutukan Allah dapat mengakibatkan kita sulit menerima kebenaran, hilangnya kemuliaan di dalam diri kita, kemudian semua amal-amal baik kita akan hilang, dan bahkan dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dari itu, jauhilah perbuatan syirik. Dengan meyakini sifat Al-Wahid dan Al-Ahad, insya Allah akan menambah keimanan, kecintaan, serta kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan dan seluruh amal baik yang kita lakukan hanya kita persembahkan untuk Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dengan meyakini hal ini akan membuat kita termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam segala hal, baik dalam beribadah maupun dalam mengerjakan pekerjaan, untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi hari ini. Untuk Asmaul Husna As-Somad akan Ibu jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Kemudian tugas untuk kalian yaitu 5 soal yang sudah ada di video ini. Kalian tulis, kerjakan, kemudian kirim jawabannya kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.